warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya namanya Luli Maknun, NPM 3119139. Nama saya Fitri Maulida, NPM 3119148. Di sini kami Akan ingin membuat podcast untuk tugas mata kuliah public speaking. public speaking. Baik, pembahasan public speaking kita hari ini yaitu tentang pendidikan dan pergaulan bebas. Gue bakal nanya nih sama saudari dulu seputar pendidikan, bagaimana pendidikan di Indonesia, tujuan pendidikan, terus pengaruhnya pendidikan apa sih buat akhlak gitu, yang nanti bakal masuk ke materi pergaulan bebas di Lulu. Pertama gue bakal nanya, menurut Lulu gimana sih pendidikan itu, gimana sih di Indonesia? Sebenarnya pendidikan di Indonesia itu, kalau menurut gue pribadi ya, kan gue orang Indonesia nih, ya gue pasti bakal bilang pendidikan di Indonesia itu bagus. Cuma kalau kalau dikaitkan dengan pendidikan luar, contohnya kayak Jepang, ya mungkin Indonesia masih agak di bawah lah. Tapi kan, ya kan, ya tapi kita bisa ambil pelajaran juga dari negara-negara maju, gimana cara dia pokoknya ituin pendidikannya lah, ya kan. Jadi kita sebagai calon penerus bangsa, kita juga harus ngambil, bukan berarti kita nggak bersyukur ya, nggak bersyukur sama apa yang ada di Indonesia ini, tapi kita kan sebagai generasi maju juga harus ambil yang baik-baik dari apapun yang baik lah. Contohnya kayak negara Jepang kan negara maju, berarti kita harus ngambil yang baik dari pendidikan di Jepang tuh apa, kayak gitu sih. Oke. Jadi pendidikan kayak gitu ya di Indonesia gitu. Terus setelah pendidikan di Indonesia, kayaknya menurut lu tuh udah cukup gak sih pendidikan yang yang udah diberikan sama guru-guru di Indonesia gitu? Menurut lu tuh kayak udah cukup gak sih buat anak-anak bangsa nih, atau mungkin lebih perbagus lagi, atau memang udah cukup aja gitu sampai di situ gitu? Kalau menurut gue pribadi sih, kita kalau nyari ilmu, ya kita sebagai manusia pasti bakal haus tentang ilmu kan. Kita harus terus nyari ilmu. Tapi untuk misalkan sebagai guru, balik lagi kita sebagai manusia kan nggak ini kan, maksudnya nggak ada yang sempurna lah, pasti ada baik buruknya, ya kan. Tapi pasti seorang guru itu dia bahkan memaksimalkan apa yang diajarkan. Pokoknya apa yang dia punya dikasih ke muridnya semua, istilah dimaksimalkan lah. Tapi menurut gue sih itu udah bagus ya. Toh banyak kok anak-anak Indonesia yang sukses kan, sebelumnya pasti nggak jauh dari peran seorang guru kan. Ya kayak dosen-dosen kita banyak bilang lah, nggak akan jadi pilot tanpa seorang guru, nggak akan jadi dokter tanpa seorang guru, gitu aja sih. Oke. Selanjutnya kita bahas kayak lebih jauh lagi nih guys. Jadi kan sekarang kita 2 tahun kemarin tuh kayak ada pandemi gitu ya. Ya, jadi menurut lu pembelajaran pendidikan di Indonesia tuh memungkinkan apa sih, lebih efektif pembelajaran offline atau pembelajaran online gitu loh? Tapi kan karena ada pandemik ini kan kita diharuskan adanya online gitu kan, nggak offline gitu. Menurut lu itu lu bakal lebih efektif mana sih, online sama offline gitu? Dan menurut lu tuh lebih enakan mana? Lebih enakan mana gitu bahasa kitanya gitu Ya, menurut gue sih semua kan di pembelajaran daring atau online itu kan pasti dia punya sisi kebaikan dan punya sisi keburukan. Begitupun dengan offline ya semuanya punya sisi baik dan sisi buruk lah. Kalau masalah enakan online atau offline, sebenarnya offline ya, soalnya kan kita berinteraksi, bersosialisasi dengan orang banyak. Jadi kita tahu ya, itu kan kehidupan sehari-hari kita kan, kita sosialisasi sama orang. Sebenarnya di pembelajaran daring atau online juga kita bisa bersosialisasi, cuman kan terbatas nih, kita pakai kamera kan, pakai laptop lah, pakai HP lah, atau apa sih, takutnya wifi atau itu kota kita nggak memungkinkan gitu ya. Tapi kalau kita bahas
sesuai perkembangan zaman kan. Sesuai perkembangan zaman makin kesini kan makin modern banget nih. Iya. Ya kan dikit-dikit teknologi makin canggih lah. Dikit-dikit medsos, Nah, dikit-dikit medsos. udah di nomor satu kan lah istilahnya Iya. sekarang teknologi. Jadi gimana pun itu kita juga harus bisa nih, harus menyesuaikan zaman lah. Pasti nanti bakal ada apa namanya, kita sekolah nggak usah datang ke kelas, kita kan sekolah udah bisa di apa namanya di Zoom Iya. atau Gameit kayak gitu kan. Di- Waktu itu kan banyak. dosen juga pernah bilang kan, Iya. kita apa namanya kayak gini kan kita emang terpaksa, tapi suatu saat kita bakal apa namanya ngelakuin apapun itu pakai Online. Nah, iya, gitu. Teknologi yang udah di Indonesia tuh pasti bakal kita gunain sih. Nah, iya. Gitu. Iya, benar-benar. Tapi nih gue mau nanya nih sama lo, Iya. ngomong-ngomong tentang pendidikan ya, Iya. kita kan ini ya di Indonesia pendidikan itu dari kelas 1 12 tahun ya, Iya. minimal 12 tahun, ditambah kuliah S1-nya 4 tahun, S2-nya 2 tahun lah mungkin. Ngomong-ngomong nih, selama kita kuliah dari SD sampai SMA itu 12 tahun, masalah pergaulan bebas, kan banyak ya. Pergaulan bebas itu kan pasti kebanyakan remaja ya, pastilah remaja, kalau orang gede kan udah nikah. Itu padahal nih orang udah SMA nih, udah dia sekolah 12 tahun Ya. tapi ya begitulah, apa namanya pergaulannya itu. Siapa yang salah sih sebenarnya, orang tua atau pendidikan kah? Sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan berbagai pihak ya. Kita nggak bisa menyalahkan lingkungannya dia, kita nggak bisa menyalahkan dirinya dia sendiri juga, kita nggak bisa menyalahkan satu titik gitu. Iya. Biasanya pergaulan bebas tuh dari faktor yang lebih besar tuh mungkin dari dirinya dia sendiri, yang mungkin di dirinya dia tuh nggak ada batasan gitu. Iya, Nggak ada iya, batasan untuk melakukan hal yang, jadi menurut gua seseorang yang mungkin udah masuk di masa SMA itu harusnya udah ada batasan gitu di dirinya dia. Kayak lu harus di dalam diri lu tuh udah harus ada prinsip, oh teman-teman gue kayak gitu, gue nggak harus nih ikut kayak gini karena nanti resikonya gini. Harusnya sih kalau udah masuk ke jenjang SMA tuh harus udah berpikir lebih jauh lagi ya, karena dia tuh udah punya banyak pergaulan yang lebih jauh dan lebih luas lagi gitu, nggak cuma stuck di SMA, di sekolah aja atau di lingkungan aja gitu. Dia banyak ngelakuin hal di sekolah, dia banyak ngelakuin hal di lingkungan rumahnya, di lingkungan sekolahnya juga. Jadi dia harus bisa memilah-milah mana yang baik dilakuin, mana yang enggak dilakuin gitu aja sih. Iya sih, iya benar. Tapi kan banyak nih ya dari ya di Indonesia kan hampir apa namanya, berapa persen, banyak lah ya, berapa persen di Indonesia itu kan banyak yang hamil di luar nikah kan. Itu kan maksudnya sebenarnya nggak salah dari orang tua juga, enggak semuanya salah dari orang tua. Kan ada aja nih orang tua yang apa namanya udah ngelarang anaknya, jangan, maksudnya istilahnya ngelarang di sini itu kan berarti kan orang tua udah ngasih yang terbaik nih buat anaknya, udah ngenali ini loh, ini tuh sebenarnya baik dan ini sebenarnya buruk. Tapi banyak tapi banyak di Indonesia yang hamil di luar nikah karena faktor dirinya sendiri. Iya. Tapi kebanyakan biasa lingkungan kan ya. Iya Lingkungan sih. gimana temannya. Iya. Nah, dan ya tadi sudah ya lu katakan lah bahwa kita sebenarnya emang bisa milih-milih temen lah ya. Tuh. Jadi menurut gue kayak faktor itu tuh kayak banyak remaja yang hamil di luar nikah, atau banyaknya remaja yang emang pacarannya udah berlebihan gitu Iya. ya. Itu tuh karena rasa ingin tahu dia tuh lebih tinggi sih. Oh iya. Rasa ingin tahu dia kayak kita ngelihat orang dewasa nih melakukan hal itu gitu, atau kita kan teknologi udah maju gitu. Iya benar. Kita melihat-lihat banyak video-video yang emang iklan aja tuh sekarang tuh udah nggak pakai Sensor. iya, nggak pakai sensor gitu. Mungkin dia kayak ngeliat, oh gimana sih rasanya kayak Iya, gitu iya, kalau gue benar. lakuin gitu, kalau gue ngelakuin itu sama ini gitu. Jadi mungkin tingkat ingin tahunya dia tuh lebih tinggi gitu. Jadi pengen tahu nih gue kayak gimana. Jadi karena tingkat lebih tinggi dia tahu, dia pengen tahu lebih jauh, dia nggak tahu sebab apa sih nantinya gimana, akibatnya gimana. Jadi ya udahlah gitu, Dia nggak mikir panjang nggak ya. mikir panjang. Jadi ya udah jadinya kayak gitu. Iya. Menurut lo nikah muda tuh gimana? Tadi lo, misal anak SMA nikah sama temennya juga nih yang SMA, orang kan mikir yang penting nikah kan ibadah ya gitu. Ya penting kalau gue pacaran terus ntar dosa. Itu gimana sih? Padahal kan banyak. Nah di Indonesia ini kasus perceraian
perceraian itu juga banyak banget, apalagi kebanyakan tuh dari kalangan mudanya, karena pernikahan dini. Itu gimana menurut lo? Menurut gue tuh kayak apa ya, kalau nikah muda itu, kalau kita udah nikah muda menurut kita yang emang udah kuliah di semester 6 ya, Iya. itu kayak mikirnya tuh kayak Pusing wah, banget. nanti gue gimana nih nikah Yes, muda iya. gitu. Nanti gue gimana nih kalau gue udah punya anak terus ngebiayain anak gue gitu kan, sedangkan kita tuh udah tahu tuh pahitnya hidup nikah tuh kayak gimana gitu. Ya menurut gue nikah muda di SMA itu kayak pentingnya sih, balik lagi pentingnya pendidikan dari orang tua tuh, pentingnya masukan-masukan atau ceramah-ceramah dari orang tua tuh kita penting sih. Makanya kenapa ada yang bilang, ada orang yang bilang kayak orang tua tuh harus berpendidikan luas atau berpendidikan lebih bagus gitu, karena dari situ kita bisa mengajarkan anak kita tuh, kalau misalnya mengeducation anak kita tuh, kalau misalnya nikah muda itu tuh bukan sesuatu hal yang harusnya harusnya dilakukan di apa sih di jenjang SMA loh gitu. Nikah muda tuh bukan satu jalan yang apa sih Benar. yang bukan yang benar juga, maksudnya bukan satu akhir yang emang harus dituju dengan cara nikah muda. Kayak udah nih gue sekolah kayak gue udah gak ada uang, orang tua gue juga kayak banyak utang gitu kan, zaman sekarang kayak gitu ya gitu, orang tua gue juga banyak utang, ya udahlah gue nikah aja, mungkin dengan nikah kayak hidup gue tuh lebih baik lagi gitu, karena gue dibiayain sama nanti suami gue gitu. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang apa sih satu-satu jalan yang harus diambil keputusan dengan cara cepat gitu, dengan cara lu punya banyak utang terus lu berpikir kayak yaudah gue nikah muda aja, Jalan nggak terbaiknya gitu, nikah gitu. Iya gitu. gitu, nggak semua hal atau nggak semua masalah tuh di ujung Di akhirnya tuh nikah gitu, karena di dalam pernikahan itu tuh kayak lebih banyak aja gitu masalah-masalah nanti, mungkin karena kita hidup kan 2 orang gitu ya di dalam pernikahan itu, beda gitu. kepala, beda kepala, kita nggak bisa menyamakan kepala dia dan kepala kita gitu loh. Jadi menurut gua bukan sesuatu hal yang buruk dan bukan sesuatu hal yang buruk juga gitu melakukan nikah muda, tapi tidak dianjurkan buat anak-anak zaman sekarang melakukan nikah muda gitu, karena satu wawasan kita belum luas, satu pengetahuan kita di nikah juga belum terlalu tahu keseluruhan di dalam pernikahan tuh kayak gimana gitu. Kadang kita tuh sama anak kecil aja tuh suka gergetan kan gitu kalau misalnya dia ngeselin gitu, gimana nanti Kita kalau punya anak gitu loh. Kita harus pikir-pikir, harus banyak pertimbangannya gitu. Buat nikah tuh kita harus banyak pertimbangannya gitu sih. Makanya nih kalau ngambil ini ya dari omongan lo itu kan, waktu gua kan mondok ya, kayak lu terus habis ini kemana kuliah, ngapain sih perempuan kuliah gitu, ntar juga ujung-ujungan di dapur toh gitu kan. Tapi menurut gua loh itu mindsetnya pendek banget gitu Iya, karena dia nggak bisa nggak memikirkan nanti efeknya tuh gimana sih kalau kita kuliah. Iya. Padahal kan kuliah kan nggak cuma semata-mata kita dapat ilmu sampai 4 tahun gitu, kita banyak hal-hal yang kita pelajari dalam kuliah itu, kita banyak ketemu orang gitu. Apalagi di kuliah ini maksudnya open mindset lah. Jadi Iya. mindset kita terbuka. Jadi istilahnya gini, kalau misalkan kita nggak kuliah nih, kita ya tadi yang gue bilang teman gue bilang apa sih lu kuliah mahal-mahal gitu, lama-lama lu kuliah mendingan langsung nikah. Pasti kan gini, kita kalau perbedaan kita gampang lah, contohnya dari dapur misal. Kalau misalkan kita nggak kuliah ya udah dapur kita udah top kayak gitu aja. Ya, dapur udah nggak ada perubahan, udah gitu aja gitu. Iya kan gitu. Nah sedangkan kalau kita kuliah, kita kan tahu nih desainnya harusnya kayak gimana. Ya desain yang baiknya itu kayak gimana iya. gitu. Nanti kita yang enak dipandang tuh ngurus gimana. rumahnya tuh kayak gimana gitu. Nanti kita ngasih pendidikan buat anaknya di rumah-rumah tuh kayak gimana gitu kan. Jadi kayak lebih bervariasi sih. Iya kan, enak dipandang juga kalau ada orang main ke rumah Jadi kita, kayak- masuk ke dapur kan gitu. Iya. Terus juga kalau misalkan ini kita kuliah, ya tadi yang masalah anak lah ya, kita mau masalah anak. Kalau di kuliah itu kan kita udah diuji kesabarannya dari awal, sebenarnya kita udah diuji kesabaran. Emang sih kita ngelakuin misalkan kayak UTS atau UAS gitu, itu kan kita diuji kesabaran buat jujur. Iya. Ya kan itu kan sabar. Kalau kita nggak bisa pasti kita kesal kan. Nah itu diuji kesabaran, sama aja kayak
ya gitu kan. Iya, benar. UTS, UAS tugasnya banyak banget kemana-mana ya kan, itu Iya. kan uji kesabaran kita. Nah kita ambil posisi apa, kita ambil nilai baiknya aja dari situ. Nanti kalau kita udah punya anak kita apa ya, pasti kan namanya anak kecil nggak bisa diem, suka larian kesana kemari Benar. gitu kan. Itu kita diuji juga gimana kita nggak marahin, soalnya kan kalau kita nyubit pasti kita kalau udah marah pasti udah marah nggak didengar anak, Kita nggak kesal. tahu orang tua. Sekarang nyubit mainannya, sedangkan cubitan itu dia bakal merusak ribuan saraf anak kecil. Iya. Itu yang bikin jadi trauma. Makanya kebanyakan anak kecil apa kalau diurus sama orang tua kayak gitu pasti dia ada sisi traumanya. Iya, gitu. takut diomelin, takut ini gitu. Ya benar sih. Ya kan? Dan Oke guys, jadi sampai sini aja podcast Sini kita. aja. Nanti kita lanjut lagi ya. oke, Terima sampai kasih. ketemu nanti. Terima Dah. kasih.